Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Zahra Nila Darmawan dan saya adalah mahasiswa dengan NIM 112111391. Saat ini saya sedang menempuh studi dengan jurusan manajemen di Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mengulas tentang dapur Sabil dan memberikan pendapat berdasarkan 5 aspek dalam bidang bisnis. Dapur Sabil merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini telah berkembang pesat dan menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Pemilik Dapur Sabil adalah Mama Iin dan Mama Bilbil, dan usaha ini didirikan pada tahun 2018. Dapur Sabil menawarkan berbagai macam kue kering yang terinspirasi dari kue-kue modern dan berkualitas tinggi. Dapur Sabil memanfaatkan media sosial dan platform online untuk mempromosikan produk, serta aktif dalam mengikuti event kuliner untuk memperkenalkan usaha ini kepada masyarakat. Dapur Sabil dikelola oleh tim yang berpengalaman, menerapkan sistem manajemen yang efisien untuk memastikan operasional berjalan lancar. Perencanaan keuangan yang matang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Dengan memantau arus kas dan melakukan analisis biaya, Dapur Sabil berusaha untuk memastikan keberlanjutan usaha dan tetap kompetitif di pasar kuliner. Dapur Sabil berkomitmen untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan, menggunakan bahan-bahan lokal dan menerapkan praktik ramah lingkungan. Saya akan mengulas sedikit tentang beberapa aspek dalam bisnis kue kering. Di antaranya ada aspek SDM, aspek produksi, aspek keuangan, aspek teknologi, dan aspek manajemen risikonya. Dari apa yang saya amati, saya akan memberikan sedikit pendapat tentang aspek sumber daya manusia atau SDM di Dapur Sabil yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan usaha. Saya menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aspek terpenting dalam sebuah organisasi, dan pengelolaan SDM yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim yang terdiri dari 8 orang tidak hanya memiliki keterampilan yang diperlukan, tapi juga memahami visi dan misi perusahaan. Dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan bersama setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal dan merasa terlibat dalam perjalanan Dapur Sabil. Dapur Sabil percaya bahwa kolaborasi yang efektif antar anggota tim adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Oleh karena itu, Dapur Sabil mendorong komunikasi terbuka dan saling menghargai di antara semua anggota tim. Dapur Sabil mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan ide-ide, tantangan, dan pencapaian sehingga setiap suara didengar dan dihargai. Dengan cara ini, saya melihat Dapur Sabil menciptakan budaya kerja yang inklusif di mana setiap orang merasa memiliki peran penting dalam kesuksesan bersama. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan ini, saya melihat dan mengamati bahwa Dapur Sabil mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang komprehensif. Program ini tidak hanya mencakup pelatihan keterampilan teknis seperti teknik pembuatan kue dan pengolahan bahan baku, tapi juga pelatihan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Saya percaya bahwa pengembangan keterampilan interpersonal sama pentingnya dengan pelatihan teknis, karena hal ini akan meningkatkan kemampuan karyawan untuk bekerja sama dan beradaptasi dalam situasi yang berbeda. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk terus belajar dan berkembang, menurut saya Dapur Sabil tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan motivasi di dalam tim. Saya melihat Dapur Sabil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional setiap anggota tim. Menurut saya, Dapur Sabil menerapkan sistem evaluasi kinerja yang transparan dan konstruktif. Melalui umpan balik yang rutin dan terstruktur, saya dapat melihat bagaimana Dapur Sabil bisa mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu karyawan mencapai potensi terbaik mereka. Proses evaluasi ini tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi juga pada pengembangan sehingga setiap karyawan merasa didukung dalam perjalanan karir mereka. Saya percaya bahwa umpan balik yang positif dan konstruktif dapat memotivasi karyawan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja mereka.
Dengan demikian, Dapur Sabil mempunyai harapan dapat menciptakan tim yang solid dan berkomitmen, yang mampu bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan. Saya percaya bahwa Dapur Sabil telah memiliki kuat dan terlatih adalah fondasi dari keberhasilan Dapur Sabil. Dari apa yang saya amati, Dapur Sabil sangat terfokus pada pengembangan SDM. Dengan adanya komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Saya percaya bahwa investasi dalam sumber daya manusia adalah salah satu langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha di masa depan. Dengan membangun tim yang kompeten dan berdaya saing, menurut saya, Dapur Sabil tidak hanya mampu menghadapi tantangan di industri kuliner, tetapi juga akan terus berinovasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin beragam. Saya melihat Dapur Sabil berkomitmen untuk menciptakan budaya kerja yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses di mana setiap anggota tim merasa terlibat dan berkontribusi dalam menciptakan pengalaman kuliner yang luar biasa. Dengan pendekatan ini, saya yakin Dapur Sabil akan terus tumbuh dan menjadi salah satu pelopor dalam industri kue kering yang berkelanjutan dan inovatif. Menurut saya, aspek produksi di Dapur Sabil memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan keberhasilan usaha, terutama dalam hal kualitas produk yang dihasilkan. Proses produksi kue kering di Dapur Sabil dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi yang mencakup setiap tahap dari pengadaan bahan baku hingga penyajian produk akhir. Setiap langkah dalam proses ini dirancang untuk memastikan bahwa produk akhir tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui harapan pelanggan. Penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi adalah salah satu pilar utama dalam proses produk Dapur Sabil. Saya melihat Dapur Sabil berkomitmen untuk hanya menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan terbaik, seperti tepung premium, mentega berkualitas, dan bahan-bahan terbaik lainnya. Kualitas bahan baku ini sangat penting karena Dapur Sabil percaya bahwa bahan baku berkualitas sangat berpengaruh secara langsung dalam mempengaruhi rasa, tekstur, dan penampilan kue kering yang dihasilkan. Oleh karena itu, saya melihat Dapur Sabil melakukan seleksi yang ketat terhadap pemasok dan selalu mencari sumber bahan baku yang dapat diandalkan dan memiliki reputasi baik. Hal ini tidak hanya memastikan kualitas produk, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dan pemasok yang mendukung visi dan misi Dapur Sabil. Selain itu, proses produksi di Dapur Sabil juga melibatkan penerapan teknik dan metode yang modern dan efisien. Saya melihat Dapur Sabil menggunakan peralatan dan teknologi terkini untuk memastikan bahwa setiap langkah produksi dilakukan dengan presisi dan konsistensi. Misalnya, menggunakan mixer dan oven yang canggih untuk memungkinkan Dapur Sabil untuk mengontrol suhu dan waktu pemanggangan dengan akurat, sehingga menghasilkan kue kering yang sempurna setiap kali produksi. Dengan teknologi yang tepat, Dapur Sabil bisa meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi yang pada gilirannya berkontribusi pada produktivitas keseluruhan. Dapur Sabil juga menerapkan penerapan prosedur pengendalian kualitas yang ketat di setiap tahap produksi. Setiap batch kue kering yang dihasilkan akan melalui serangkaian pemeriksaan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pemeriksaan visual, uji rasa, dan analisis tekstur, sehingga Dapur Sabil dapat memastikan bahwa setiap produk yang keluar dari Dapur Sabil adalah yang terbaik. Proses ini tidak hanya menjamin kualitas, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa mereka menerima produk yang aman dan berkualitas tinggi.
Dapur Sabil juga telah mendapatkan surat izin PIRT dan sertifikat halal yang semakin menambah kepercayaan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Lebih dari itu, dapat saya analisis bahwa Dapur Sabil berkomitmen untuk terus berinovasi dalam proses produksi. Dapur Sabil secara rutin melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan resep baru dan meningkatkan teknik produksi yang ada. Dengan mendengarkan umpan balik dari pelanggan dan mengikuti tren pasar, saya lihat Dapur Sabil dapat menghadirkan variasi kue kering yang tidak hanya lezat, tetapi juga menarik bagi konsumen. Produk yang dibuat meliputi nastar, kastangel, putri salju, bola coklat, stik coklat, lidah kucing, sagu keju, semprit, dan kue kacang. Produk favorit atau best sellernya di Dapur Sabil adalah nastar dan putri salju. Banyak inovasi yang dibuat oleh Dapur Sabil. Hal ini sangat penting untuk menjaga daya saing di pasar yang terus berubah dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin beragam. Dengan semua upaya ini, saya yakin bahwa Dapur Sabil tidak hanya mampu memenuhi ekspektasi pelanggan, tapi juga menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Kualitas produk yang tinggi adalah kunci untuk membangun reputasi yang baik dan loyalitas pelanggan, dan Dapur Sabil berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan standar tersebut. Dengan fokus yang kuat pada kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan, Dapur Sabil siap untuk terus berkembang dan menjadi salah satu pemimpin di dalam industri kuliner. Usaha kue kering memiliki prospek yang baik, terutama menjelang hari raya seperti Lebaran, Ramadan, dan Natal. Permintaan kue kering sendiri bisa meningkat hingga 3 kali lipat dari hari biasanya. Bisnis kue kering dapat menjadi pilihan bagi siapa saja yang ingin memulai usaha dengan modal kecil. Kue kering memiliki daya tahan yang cukup panjang dan tidak mudah basi. Kue kering yang belum dibuka bisa disimpan hingga 3-4 bulan. Kue kering merupakan cemilan yang digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Kue kering memiliki rasa yang manis, gurih, dan tekstur yang rapuh. Kue kering terbuat dari tepung terigu, gula, mentega, telur, dan beberapa bahan lainnya. Kue kering memiliki banyak bentuk dan dikemas dalam toples. Menurut saya, aspek keuangan di Dapur Sabil merupakan elemen yang sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Manajemen keuangan yang baik tidak hanya berfungsi untuk menjaga kesehatan finansial, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Dapur Sabil melakukan perencanaan dan pengawasan keuangan secara rutin untuk memastikan arus kas yang sehat dan menghindari risiko finansial yang dapat mengancam kelangsungan usaha. Salah satu langkah awal yang diambil Dapur Sabil adalah menyusun anggaran yang realistis dan terperinci. Dengan memiliki anggaran yang jelas, dengan demikian Dapur Sabil dapat memantau pengeluaran dan pendapatan secara lebih efektif. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap biaya tetap dan variabel, serta proyeksi pendapatan berdasarkan tren penjualan yang ada. Dengan cara ini, saya melihat bahwa Dapur Sabil dapat mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran mendukung tujuan strategis Dapur Sabil. Selain itu, Dapur Sabil juga menerapkan sistem pencatatan keuangan yang transparan dan akurat. Setiap transaksi dicatat dengan cermat sehingga Dapur Sabil dapat melacak arus kas yang masuk dan keluar dengan mudah. Penggunaan perangkat lunak akuntansi modern membantu dalam mempermudah proses ini, sehingga memungkinkan Dapur Sabil untuk menghasilkan laporan keuangan secara real-time. Laporan ini sangat berguna untuk analisis kinerja keuangan, serta untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengawasan keuangan yang rutin juga menjadi bagian integral dari manajemen keuangan di Dapur Sabil.
Saya juga melihat bahwa Dapur Sabil melakukan evaluasi bulanan terhadap laporan keuangan untuk menilai kinerja usaha. Dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan, dengan demikian Dapur Sabil dapat mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan kolektif jika diperlukan. Proses ini menurut saya tidak hanya membantu dalam menjaga ruskas yang sehat, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang tren dan pola pengeluaran yang dapat mempengaruhi strategi bisnis di masa depan. Selain itu, Dapur Sabil juga berkomitmen untuk mengelola risiko finansial dengan bijaksana. Dapur Sabil melakukan analisis risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap kesehatan keuangan usaha. Dengan memahami risiko yang ada, Dapur Sabil dapat merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat seperti diversifikasi sumber pendapatan atau pengaturan cadangan kas untuk menghadapi situasi darurat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa Dapur Sabil tetap dapat beroperasi meskipun menghadapi tantangan yang tidak terduga. Dengan semua langkah ini, saya yakin bahwa Dapur Sabil tidak hanya mampu menjaga kesehatan finansial, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Manajemen keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang, dan Dapur Sabil juga berkomitmen untuk terus meningkatkan praktik keuangan di Dapur Sabil. Dengan pendekatan yang proaktif dan strategis, saya percaya Dapur Sabil akan mampu menghadapi tantangan di industri kuliner dan terus berkembang sebagai usaha yang sukses dan berkelanjutan. Adapun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam keuangan bisnis kue kering. Modal untuk memulai bisnis kue kering bisa cukup kecil, yaitu di bawah 10 juta rupiah. Keuntungan dari bisnis kue kering ini bisa mencapai 5.000 sampai 10.000 rupiah per toples. Biasanya, keuntungan dari bisnis kue kering adalah 30 sampai 50% dari modal. Kue kering memiliki daya tahan yang cukup panjang sehingga tidak mudah basi. Kue kering disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Menurut saya, aspek teknologi di Dapur Sabil memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, baik dalam produksi maupun pemasaran. Pemanfaatan teknologi yang tepat tidak hanya membantu dalam mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam setiap aspek usaha. Dengan demikian, Dapur Sabil dapat memberikan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan secara lebih efektif. Dapur Sabil dapat memantau stok bahan baku secara real time sehingga dapat menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Sistem ini memungkinkan Dapur Sabil untuk melakukan pemesanan bahan baku tepat waktu berdasarkan analisis data penjualan dan proyeksi permintaan. Dengan cara ini, Dapur Sabil dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan yang pada gilirannya berkontribusi pada efisiensi biaya. Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam strategi pemasaran digital Dapur Sabil. Saya melihat Dapur Sabil memanfaatkan berbagai platform media sosial dan alat pemasaran online seperti Instagram untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Dengan menggunakan analitik digital, Dapur Sabil dapat memahami perilaku pelanggan dan preferensi mereka sehingga dapat menyesuaikan kampanye pemasaran dengan lebih efektif. Misalnya, dengan memanfaatkan media sosial, Dapur Sabil dapat menargetkan audiens yang spesifik dan meningkatkan visibilitas produk Dapur Sabil di pasar. Selain itu, Dapur Sabil juga menerapkan sistem pemasaran melalui reseller, di mana bonus yang didapat dari penjualan reseller menjadi insentif tambahan yang mendorong mereka untuk mempromosikan produk dengan lebih efektif. Dapur Sabil juga menerapkan sistem pemesanan online melalui WhatsApp yang memudahkan pelanggan untuk melakukan pembelian.
Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dapur stabil. Lebih jauh lagi, Dapur Sabil juga berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan proses produksi. Penggunaan peralatan modern seperti oven listrik dengan kontrol suhu digital memungkinkan Dapur Sabil untuk memproduksi kue kering dengan konsisten yang lebih baik. Dari apa yang kita diskusikan, Dapur Sabil juga mendapatkan bantuan oven listrik dari UMKM Karawang yang semakin meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi. Teknologi ini membantu dalam mengurangi waktu produksi dan meminimalkan kesalahan, sehingga setiap produksi yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Dengan semua pemanfaatan teknologi ini, saya yakin bahwa Dapur Sabil tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih baik lagi bagi pelanggan. Teknologi memberikan Dapur Sabil keunggulan yang kompetitif untuk bersaing dengan UMKM kuliner yang semakin berkembang. Dengan terus beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi terbaru, saya percaya bahwa Dapur Sabil akan terus tumbuh dan berinovasi, memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin beragam dan dinamis. Menurut saya, aspek manajemen risiko di Dapur Sabil sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas usaha. Dapur Sabil juga menyadari bahwa dalam menjalankan usaha, terdapat berbagai resiko yang dapat mempengaruhi operasional dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif menjadi salah satu prioritas utama dalam strategi bisnis Dapur Sabil. Dapur Sabil melakukan analisis risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul, baik dari faktor internal maupun eksternal. Proses ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek usaha, termasuk produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Dengan memahami risiko yang ada, menurut saya, Dapur Sabil dapat merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Salah satu pendekatan yang Dapur Sabil terapkan adalah melakukan pemantauan terhadap tren pasar dan perubahan dalam preferensi konsumen. Dengan mengikuti perkembangan industri kuliner dan menganalisis umpan balik dari pelanggan, dengan demikian Dapur Sabil dapat mengantisipasi perubahan yang mungkin mempengaruhi permintaan produk Dapur Sabil. Misalnya, jika ada tren baru dalam makanan sehat, Dapur Sabil dapat segera menyesuaikan penawaran produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah. Selain itu, Dapur Sabil juga mengidentifikasi resiko operasional yang dapat muncul dalam proses produksi. Dapur Sabil juga melakukan evaluasi terhadap rantai pasokan untuk memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan berkualitas tinggi dan tersedia secara konsisten. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan pemasok dan memiliki rencana cadangan yang dapat mengurangi risiko keterlambatan pengiriman atau kekurangan bahan baku yang dapat mengganggu proses produksi. Dalam hal keuangan, menurut saya Dapur Sabil menerapkan pengelolaan arus kas yang hati-hati untuk menghindari resiko likuiditas. Dengan memantau arus kas secara rutin dan melakukan perencanaan keuangan yang matang, saya dapat memastikan bahwa Dapur Sabil memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban operasional dan investasi. Selain itu, Dapur Sabil juga melakukan analisis terhadap potensi risiko finansial seperti fluktuasi harga bahan baku dan merencanakan strategi untuk menghadapinya. Dapur Sabil juga berkomitmen untuk melibatkan seluruh tim dalam proses manajemen risiko. Dapur Sabil mengadakan pelatihan dan diskusi rutin untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya manajemen risiko dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang mungkin muncul.
Dengan menciptakan budaya yang proaktif terhadap manajemen risiko, saya yakin dapur Sabil dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Dengan semua langkah ini, saya percaya bahwa dapur Sabil tidak hanya mampu mengolah risiko dengan baik, tetapi juga dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari situasi yang tidak terduga. Manajemen risiko yang efektif akan memberikan dapur Sabil keunggulan kompetitif dan memastikan bahwa usaha ini dapat terus berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan di industri kuliner. Menurut saya, dapur Sabil merupakan contoh yang sangat baik dari sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berhasil mengintegrasikan berbagai aspek penting dalam bisnis untuk mencapai keberhasilan. Dari analisis yang telah saya lakukan, terlihat bahwa dapur Sabil memiliki pendekatan yang komprehensif dalam mengelola sumber daya manusia atau SDM, produksi, keuangan, teknologi, dan manajemen risiko. Dalam hal sumber daya manusia, dapur Sabil menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan karyawan melalui pelatihan dan evaluasi kinerja yang transparan. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga menciptakan tim yang solid dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, setiap anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Aspek produksi di dapur Sabil juga sangat mengesankan. Dengan penerapan standar kualitas yang tinggi dan penggunaan bahan baku yang berkualitas, proses produksi yang efisien dan inovatif memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui harapan pelanggan. Dengan pengendalian kualitas yang ketat, dapur Sabil mampu menjaga reputasi baik di pasar kuliner. Dari segi keuangan, dapur Sabil menerapkan manajemen keuangan yang baik dengan perencanaan dan pengawasan yang rutin. Dengan menyusun anggaran yang realistis dan melakukan analisis arus kas, dapur Sabil dapat menjaga kesehatan finansial dan meminimalkan risiko. Pendekatan ini memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan usaha yang baik di masa depan. Dalam aspek teknologi, dapur Sabil memanfaatkan alat dan perangkat lunak modern untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pemasaran. Dengan sistem manajemen inventaris yang canggih dan strategi pemasaran digital yang efektif, dapur Sabil dapat menjangkau pelanggan lebih luas dan meningkatkan pengalaman mereka. Teknologi juga berkontribusi pada konsistensi dan kualitas produk yang dihasilkan. Terakhir, dalam hal manajemen risiko, dapur Sabil menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap potensi masalah yang dapat muncul. Dengan melakukan analisis risiko secara berkala dan melibatkan seluruh tim dalam proses ini, dapur Sabil dapat merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Pendekatan proaktif ini tidak hanya membantu dan mengelola risiko, tetapi juga memanfaatkan peluang yang ada. Kesimpulan dari analisis yang telah saya lakukan mengenai dapur Sabil menunjukkan bahwa usaha ini merupakan contoh usaha yang sangat baik dari sebuah UMKM yang berhasil mengintegrasikan berbagai aspek penting dalam bisnis untuk mencapai keberhasilan. Didirikan pada tahun 2018 oleh Mama Iin dan Mama Bilbil, dapur Sabil telah berkembang pesat dalam industri kuliner, khususnya dalam penyediaan kue kering berkualitas tinggi yang terinspirasi dari kue-kue modern. Dapur Sabil tidak hanya menawarkan produk yang lezat, tetapi juga berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan lokal, serta menerapkan praktik ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dapur Sabil tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform online, dapur Sabil berhasil mempromosikan produk dan menjangkau pelanggan yang lebih luas, serta aktif berpartisipasi dalam event kuliner untuk memperkenalkan usaha ini kepada masyarakat.
Aspek sumber daya manusia atau SDM di Dapur Sabil sangat penting dalam mendukung keberhasilan usaha. Dengan tim yang terdiri dari 8 orang, Dapur Sabil menerapkan pengelolaan SDM yang baik, termasuk program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga soft skill yang sangat penting untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dan lingkungan kerja yang harmonis. Dapur Sabil mendorong komunikasi terbuka dan saling menghargai, sehingga setiap anggota tim merasa memiliki peran penting dalam kesuksesan bersama. Dalam hal produksi, Dapur Sabil menerapkan standar kualitas yang tinggi di setiap tahap, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian produk akhir. Dengan menggunakan peralatan modern dan teknologi terkini, Dapur Sabil dapat memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi ekspektasi pelanggan. Proses pengendalian kualitas yang ketat juga memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa mereka menerima produk yang aman dan berkualitas tinggi. Aspek keuangan di Dapur Sabil menunjukkan manajemen yang baik dengan perencanaan dan pengawasan yang rutin. Dengan menyusun anggaran yang realistis dan melakukan analisis arus kas, Dapur Sabil dapat menjaga kesehatan finansial dan meminimalkan risiko. Pendekatan ini memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan usaha di masa depan, serta memastikan bahwa Dapur Sabil dapat beroperasi secara berkelanjutan. Dari segi teknologi, Dapur Sabil memanfaatkan alat dan perangkat lunak modern untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pemasaran. Dengan sistem manajemen inventaris yang canggih dan strategi penerapan digital yang efektif, Dapur Sabil dapat menjangkau pelanggan lebih luas dan meningkatkan pengalaman mereka. Teknologi juga berkontribusi pada konsistensi dan kualitas produk yang dihasilkan, yang sangat penting dalam industri yang kompetitif. Terakhir, dalam hal manajemen risiko, Dapur Sabil menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap potensi masalah yang dapat muncul. Dengan melakukan analisis risiko secara berkala dan melibatkan seluruh tim dalam proses ini, Dapur Sabil dapat merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Pendekatan proaktif ini tidak hanya membantu dalam mengelola risiko, tetapi juga memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan lebih lanjut. Secara keseluruhan, Dapur Sabil adalah contoh yang inspiratif dari sebuah usaha yang berhasil mengintegrasikan berbagai aspek penting dalam bisnis. Dengan komitmen terhadap kualitas, pengembangan SDM, manajemen keuangan yang baik, pemanfaatan teknologi, dan manajemen risiko yang efektif, Dapur Sabil siap untuk terus tumbuh dan berinovasi dalam industri kuliner. Saya yakin bahwa dalam pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Dapur Sabil akan terus menjadi pelopor dalam industri kue kering dan memberikan pengalaman kuliner yang luar biasa bagi pelanggan. Assalamualaikum. Kami para pelaku UMKM yang ada di Desa Kondang Jaya bertepatan di perumahan Gria Kondang Asri. Saya berdua sama Mama Bilbil mendirikan Sabil Cookies itu dari tahun 2018, yang awalnya cuma buat konsumsi sendiri, akhirnya tercetus ide untuk menjual, terus merekrut reseller. Yang tadi cuma berdua jadi bertiga, sekarang jadi berdelapan. Niatnya untuk memperdayakan para tetangga sama mengembangkan bakat tubuh tuh. Udah gitu ya, alhamdulillahnya dari tahun ke tahun itu penjualan meningkat. Dari kita cuma berapa Tante? 100 ya? Awalnya 100, terus 250, 300, nah langsung 1.200-an. Nah tahun kemarin tuh jadi 3.000.
3.000-an. Kalau sekarang belum tahu ya. Belum tahu, kalau tahun ini kita masih open order. Jadi kita tuh mengembangkannya itu melalui reseller. Reseller itu kita kasih bonusan, kita kasih reward untuk biar merekanya lebih semangat memasarkan produk kita. Kita juga ikut UMKM Karawang. Salah satunya kemarin dapat bantuan open yang itu Bu, yang open listrik itu gas dapat dari bantuan UMKM Karawang. Berawal dari open tangkring yang di kompor 1 nambah 2 sampai sekarang pakai yang gede-gede. UMKM ini udah punya surat-surat izin buat jalan gitu? Sudah, kita dari PIRT sama halal ya. udah ada. Udah ada dari tahun 2 tahun yang lalu ya. Kita udah legalitasnya ya. 3 tahun yang lalu. Tahun kemarin. Tahun kemarin halal, PIRT-nya udah 2 tahun yang lalu PIRT. Kalau Enggak, halal dulu baru PIRT. tahun kemarin. Untuk strategi pemasarannya sendiri, Kita rekrut reseller sih, jadi banyaknya dari reseller. sama ikut-ikut bajar UMKM tuh kita udah mulai mengikuti bajar. Targetnya sih pengennya Ya, dikenal produk ini tuh nggak di sini doang gitu. produk yang paling diminati tuh apa ya? Nastar itu udah best seller kita. Salju juga banyak sih. Kuenya ada 10 varian. Nastar, putri salju, kastengel, stik coklat, Gula coklat, semprit, sagu keju, lidah keju, palem. kue kacang. 10 varian. Cuma yang best seller itu nastar pertama, kedua putri salju.